Hai, bertemu kembali di Dani Arif Guru Desa. Apa kabar teman-teman semuanya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah weekend lagi ya. Sudah hari Sabtu dan Minggu lagi. Hari Minggu sebenarnya hari yang sangat padat teman-teman ya. Kita harus cuci baju, belanja ke pasar, terus harus healing, jalan-jalan, banyaklah, tapi menyenangkan ya teman-teman. Dan kali ini kita akan coba sajikan ke teman-teman semuanya, para netizen Indonesia yang tercinta, tentang kunjungan saya ke Lawang Sewu, Kota Semarang. Nek rame biasanya dinten Minggu ngeten iki, Bu. Oh, ngoten nggih. Nah, selesai dirasa cukup buat kita bersih-bersih rumah, kemudian kita ya prepare lah. Setelah itu kita coba cus ya teman-teman. Jarak dari Semarang Timur menuju ke Lawang Sewu kurang lebih 15 km teman-teman ya. Cuaca hari ini tidak begitu panas, agak mendung-mendung dikit lah, mendung-mendung satu begitu, sehingga ini waktu yang cocok buat kita healing jalan-jalan teman-teman. Seperti apa liputannya di Lawang Sewu? Kita simak bersama ya. Oke? Siap cus? Oke teman-teman. Nah, ini kita sudah berada di parkir Lawang Sewu teman-teman. Parkir sepeda motor atau mobil ini berada di depan DP Mall. Kemudian nanti kita berjalan sekitar ya 300 meteran lah ya, lewat samping barat, sisi barat Lawang Sewu, atau di trotoar pinggiran Jalan Pemuda teman-teman, menuju ke arah Tugu Muda. Jadi di samping Lawang Sewu itu di tengahnya ada pusat bundaran Tugu Muda. Ini kebetulan masih agak siang teman-teman. Dan ini di pintu masuk dari arah barat ya. Kalau dulu pintu masuk itu dari depan Jalan Pandanaran, sekarang rupanya sudah ditaruh di arah belakang, karena memang dari sisi kemacetan itu lebih mudah aksesnya dari belakang ya. Ke sini dulu nggih. Pakai pemandu? Boten. Ya. Jangan sampai hilang buat nonton musiknya. Oke. Ini langsung. Oke, terima kasih. Nah, ini kita menuju arah masuk teman-teman. Tiket kita ini tiket terusan. Di awal nanti kita diarahkan untuk ke sinema atau nonton sebuah film pendek tentang sejarah perkeretaapian di Indonesia ya. Kita coba masuk dulu ini. Kebetulan saya sendirian, tidak ada pengunjung lain ini yang barengan saya, dan mungkin di dalam sudah ada atau mungkin di belakang ya, kurang tahu ini teman-teman, karena memang sekarang rutenya berbeda. Untuk tiket masuk itu sebenarnya 10.000, ditambah sinema 20.000, jadinya 30.000 begitu. Itu sudah satu paket. Akan tapi kalau tanpa nonton sinema juga boleh. Dan kita dipersilahkan untuk menunggu di ruang tunggu ini teman-teman. Masih sepi, saya sendiri. Gak tahu apakah ada peserta lain atau wisatawan lain yang datang ya.
jelas disuruh menunggu dulu begitu. Ini dari Banyumas, Purwokerto. Oke. Baru masuk tadi ke sini dulu ya. Belum berapa Pak? Tiga bangunan ini yang pertama kali didirikan di sini adalah bangunan C ini. Ini dulunya jadi kantor administrasinya kereta api di zaman Belandanya dan diresmikannya di tahun 1907 yang bentukannya seperti ini yang dinamakan NISN. Juga pernah menjadi kedudukan Jepang di tahun 1942 yang dinamakan Urusan Angkutan Darat Jepang yaitu Yukudusho. Juga pernah direbut kembali oleh DPRI-nya di tahun 1945. Di sini juga pernah menjadi kantor militer suku Belanda di tahun 1946. Juga pernah menjadi kantor logistik di sini di tahun 1942. Dan sampai 2009 dan 2011 itu langsungnya direnovasi kembali oleh mantan ibu presiden kita yang ada di zaman tersebut ya Kak ya, yaitu Ibu Ani Yudhoyono menjadi penjaga budaya di Kota Semarang ini. Sampai sekarang dikelola oleh PT KAI yaitu KAI Wisata. Karena kan kita kan
Nah, filmnya ini udah selesai teman-teman. Durasinya hanya sekitar 15 menit ternyata. Dan kita lanjut untuk keliling melihat kondisi seluruh ruangan dan bagian dari Lawang Sewu ya teman-teman. Kita coba langsung naik ke lantai 2 ya teman-teman, karena lantai bawah nanti bisa kita sisir di akhir nanti. Kita coba lihat ke lantai 2 dulu, apa isinya dan apa saja yang ada di sana, kita lihat bersama-sama. Nah, ini kondisi kita lihat dari lantai 2 ya teman-teman, dari atas. Bagus bukan? Ya, ini gedung utama yang kita lihat. Itu kalau dari depan teman-teman, karena kita lihatnya dari belakang, jadi kita bisa melihat posisi semua gedung yang berada di depan, yang tadi dikatakan oleh kakak kakak yang menjelaskan di bagian sinema tadi. Nah, ini pintu-pintu yang disampaikan tadi yang jumlahnya ternyata tidak ada 1000 ya teman-teman, hanya 948. Akan tapi karena lebih mudahnya, maka digenapkanlah menjadi 1000, yang dalam bahasa Jawa berarti Lawang Sewu atau pintu 1000. Begitu teman-teman. Lawang Sewu itu sendiri atau Museum Lawang Sewu ini teman-teman, ternyata adalah museum perkereta-apian, di mana dulu pusat tata kelola perkereta-apian di Semarang itu pusatnya ada di sini oleh zaman Hindia Belanda, ketika penjajah Belanda masih berada di kota Semarang. Kalaupun sekarang ada yang menyampaikan kabar dan secara isu bahwa ini adalah penjara bagi pekerja Romusha atau bagi nenek moyang kita yang dulu membangkang, yaitu sebenarnya kurang benar ya, begitu. Nah, ini kita bisa lihat teman-teman, ini dari tahun 1902, ada banyak sekali peninggalan ketika zaman Belanda, baik melalui tentang tiket-tiket kereta api, kemudian ada rute perjalanan serta bagan-bagan rel ya, serta gambar tiruan rel pada zaman dulu kala, bahkan sampai saat ini ya, seperti yang tadi ditampilkan dalam film sinema. Bahkan di sini juga ada lokomotif yang nampaknya ya mungkin usianya sudah ratusan tahun yang lalu ya teman-teman. Kalau kita lihat, bahkan ini ada sejarah pendiri atau pengelola perkereta-apian itu sendiri di saat masih di zaman penjajahan Belanda, begitu. Teman-teman, selayaknya tempat wisata, tentunya juga ada tempat-tempat kuliner, pojok-pojok kuliner, atau ya pusat perbelanjaannya. Di sini kita bisa lihat di bagian bawah sebelah kiri itu kita bisa saksikan ada banyak sekali pujasera yang menjajakan barang dagangan makanan kuliner. Bahkan sekelas CFC di sini juga ada teman-teman, jadi nggak usah khawatir. Kalau teman-teman nanti
terkendala budget ya mungkin di sini agak mahal dikit lah gitu ya, harganya agak lebih begitu karena selayaknya tempat wisata. Teman-teman bisa keluar dari lokasi Lawang Sewu ini, nanti di luar akan ada banyak sekali di belakang bahkan di samping DP Mall itu atau di sekitar Pandanaran ya sebelah kiri itu banyak sekali penjajah-penjajah makanan ya, bahkan pusat oleh-oleh di Semarang itu ada di daerah Pandanaran itu teman-teman ya. Dan ini nampaknya ada beberapa yang dalam kondisi rehabilitasi ya teman-teman, sehingga memang ya kita harus maklumi ya, karena untuk menjaga kondisi supaya tetap nyaman biasanya beberapa lokasi wisata itu senantiasa diperbaiki kondisinya, akan tapi tidak mengurangi keaslian dari khasanah budaya yang ditinggalkan pada zaman dulu kala. Bagi teman-teman yang menginginkan membawa souvenir oleh-oleh untuk kenang-kenangan, di sini juga ada banyak sekali souvenir khas dari kota Semarang. Ada batik Semarangan, ya, ada lumpia Semarang lah ya, yang isinya itu sayur rebung. Ya, bisa di sini didapatkan atau di depan Lawang Sewu sebelah kiri teman-teman. Nah, di sini juga ada sajian live musik teman-teman. Ini lebih indahnya memang dinikmati ketika malam hari ya, atau petang hari nanti begitu ya, sehingga suasana semakin menjadi kita menyenangkan, syahdu gitu ya. Tapi memang kondisi cuaca di Semarang tuh panas teman-teman, karena di daerah pesisir atau dekat laut. Kita sekarang berada di arah keluar exit. Arah keluarnya itu justru malah ke depan teman-teman. Yang dulu tempat pintu masuk, sekarang pintu keluar. Arahnya ke depan, kemudian berputar ke arah sisi barat dan menuju tempat masuk tadi di samping DP Mall gitu. Nah, begitu untuk kabar yang dapat kami sampaikan teman-teman. Tidak bisa lengkap dan detail tentunya karena saya bukan guru sejarah, akan tetapi setidaknya ini memberi gambaran pada teman-teman yang mau berkunjung ke kota Semarang, khususnya di pusat kota, di tengah kota, di Lawang Sewu dan Tugu Muda ya. Terima kasih atas atensinya. Jangan lupa teman-teman untuk tetap like, komen, dan subscribe. Dan jangan lupa setelah ini nanti kita coba nikmati kulineran ala Semarangan, yaitu kucingan, angkringan, nasi kucing teman-teman. Ukurannya kecil tapi lumayan ya, sekedar untuk mengisi kekosongan perut kita karena sudah siang. Nah, selamat menikmati teman-teman, disertai dengan es teh yang segar dan gorengan yang bisa dipilih sesuai dengan selera. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.